Hai, ini adalah sebuah kuburan di tanah yang tidak bertuan. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Semua telah terkubur di dasar yang tidak beralas. Mereka telah mati. Mereka telah tenggelam dikarenakan lalai untuk mengingat, apalagi menyembahnya karena satu ketentuan, yaitu ikhlas. Bisa Anda ikhlas? Ya, al-ikhlas. Tak perlu kalian berziarah kemanapun, kuburan manapun, itu hanya ada dalam diri kalian, yaitu hati. Ya, hati yang telah lama mati karena tidak pernah kalian hidupkan untuk menyebut namanya, asmanya, yaitu dengan menghidupkan kalimat La ilaha illallah. Di dalam kotak ini, koper ini, kalian akan menyaksikan bagaimana daun sirih menjadi uang jika kalian ikhlas mengamalkan surah Al-Ikhlas. Ya, dengan Al-Ikhlas sebanyak 10.000. Emang bener Ki, daun sirih bisa berubah menjadi duit? Saya kurang tahu juga ya. Memang dulu saya punya pengalaman. Saya mendatangi seorang yang mungkin bisa dikatakan, kalau dikatakan aulia ya tidak mungkin, karena yang tahu wali itu adalah wali ya. Jadi banyak orang yang mendatanginya, termasuk saya, dengan niat untuk untuk perubahan hidup ya. Nah, dia mengatakan jika kamu ingin punya banyak uang, bawalah atau carilah sebanyak mungkin daun sirih dan masukkan ke dalam koper. Lalu carilah tempat yang memang sepi dan gelap, lalu wiridlah sebanyak 10.000. Itu akan berubah menjadi duit. Terus gimana Ki kelanjutannya pas Aki ngewirid? Saya memang waktu itu punya satu tim ya, mungkin sebanyak 5 orang, karena kalau satu orang yang ngewirid 10.000 itu nggak mungkin kuat ya. Akhirnya 5 orang itu mewirid gantian ya, tiap 2 jam ganti, karena kalau kita wirid itu lama-lama tuh pelo ya suara kita tuh, itu nggak jelas nanti. Akibat saya mewirid 10.000 ya, semua aktivitas saya hentikan ya, termasuk ketika saya mewirid ada telepon dari anak saya maupun istri saya bilang tenang, kalau mau beli apa-apa tenang, tunggu 5 hari lagi, saya akan berikan apa yang Anda inginkan, saya bilang begitu kan ya. Akhirnya saya mewirid 5 orang tuh kan gantian. Setelah 5 hari, setelah tamat 10.000, saya dengan rasa yang begitu penasaran, yang menggebu, saya yakin karena daun sirih yang saya kumpulkan di dalam koper ini akan berubah menjadi duit ya, menurut seorang yang memang bisa dianggap aulia ya. Saya juga tidak paham itu aulia atau apa, yang jelas dia seorang yang jadab ya, majdub gitu. Setelah selesai wirid 10.000 ya, tamat, saya berlima tergesa-gesa kan, sampai gemetaran gitu. Saya ingin melihat uang gitu. Pelan-pelan saya buka, ternyata begitu dibuka tidak ada yang berubah sedikit pun. Daun sirih itu tetap jadi daun sirih. Akhirnya saya saling marah kan, saling berdesakan, saya marah kan, saling mengumpat. Bahkan ada yang teman saya yang istilahnya dia mengorbankan uangnya untuk biaya operasional, dalam artian beli kopi, makanan selama 5 hari itu. Aktivitas mereka pun dihentikan, ada yang tukang jahit, tukang beca itu berhenti. Ya 5 orang itu profesinya masing-masing, ada tukang nembok, kadang-kadang borongannya tinggalin demi uang sekoper ini gitu. Akhirnya kita runding kembali, kita harus tanyakan lagi kepada Maha Guru ya kan, yang dibilang majdub itu. Pergilah saya berlima ke sana. Namun ketika dalam jarak 50 meter, sang Maha Guru malah tersenyum. Gimana nak, katanya. Dengan tenangnya dia bilang, apakah sudah berubah menjadi uang daun sirih itu? Enggak bah, katanya. Iya nggak mungkin jadi uang lah, namanya masa sirih jadi duit, lu tolol katanya, lu bego, rasa lu kayak gila, dia bilang gitu. Saya tambah bingung ya, mungkin saya sedikit stres ya, udah capek mau beli 10.000, dia bilang kan dia yang nyuruh, dia bilang
nih bego katanya. Mana mungkin daun sirih bisa berubah jadi duit? Sejak zaman kapan katanya? Sirihnya tetap sirih katanya. Memang sengaja saya kasih kerjaan buat kalian biar kalian tuh mengingat Allah ya. Intinya mengingat Allah. Kalau tidak saya gunakan cara seperti itu, mungkin kalian tidak pernah ingat namanya, gitu kan. Jadi dengan cara seperti itu, akhirnya kalian kan giat beribadah, apalagi menyebut namanya, apalagi membaca surat Al-Ikhlas. Padahal kalau kalian ketahui di dalam surat Al-Ikhlas itu ada husomad ya. Itu artinya tahu kalian, tidak bergantung pada siapapun. Pelajari itu. Setelah saya mendengar dari penjelasan yang lebih rinci, maka saya akan pahami ya hikmahnya, saya ambil hikmahnya, ternyata benar ya. Yang bego itu kita ya, seumur hidup ya, dan sampai kapanpun daun sirih itu tidak mungkin bisa berubah menjadi duit ya. Ingat kalian itu. Kalian tahu bisnis melipat gandakan uang itu tidak ada ya, terkecuali yang bisa menggandakan uang yaitu para rentenir ya. Itu baru ya, dia bisa gandain uang, ataupun bank-bank ya, itu bisa juga gandain uang ya. Kalau seumpama ada orang yang bisa menggandakan uang, kenapa nggak dianya sendiri aja nggak mau ngambil orang ya, manggil orang? Kan katanya buat bagi-bagi supaya nggak dianya sendiri aja yang kaya. Masa iya sih zaman sekarang bagi-bagi? Bagi-bagi sih bagi-bagi, tapi jangan diposting dong. Kalau bagi-bagi itu seolah tidak ikhlas ya. Kalau membagi terus diposting, terus disebar, mana ada pahalanya seperti itu. Jadi kalau seumpama beramal tidak disertai dengan ilmunya, maka amalan tersebut tertolak ya. Terus Aki kapok nggak setelah kejadian itu? Kapok sih enggak, mungkin saya berlanjut pada bisnis tokek kali ya, yang lebih menggiurkan lagi ya. Ya harganya sampai miliaran gitu. Toke apa Ki? Ya nggak tahu juga, yang panjang ada panjangnya 42 cm, beratnya 3 on. Mungkin saya akan menciptakan biawak, saya pulas jadi tokek gitu. Kok bisa Ki biawak jadi toke Ki? Ya sekarang kalau toke yang beratnya 3 on, toke apaan gue bilang? Demit kali ya. Kalau biawak itu kan mirip nih, anak biawak nih. Panjangnya mungkin lebih dari 50 cm ya. Ya kita bisa mungkin dioperasi lah dari gimana. Itu bisnis uka-uka apa bisnis apaan Ki? Saya rasa ini bisnis gila ya, bisnis orang-orang gak waras gitu. Biasanya bisnis ini dilakoni sama orang-orang pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Udah otaknya udah nggak normal lagi, akhirnya dia mungkin bisnis yang aneh-aneh begitu ya. Jalan pintas. Kadang kabarnya juga aneh gitu. Simpang siur Katanya toke itu kenapa dicari katanya, karena waktu Nagasaki dan Hiroshima dibom yang hidup cuma toke. Karena aneh gitu. Tapi kan orang Jepang masih ada tuh banyak. Bisnis samurai itu gimana Ki? Samurai. Bisnis samurai sebenarnya bisnis kurang waras juga kalau menurut saya. Sekarang orang nyari samurai bisa, sedangkan samurai sendiri itu berasal dari Jepang. Itu sama saja dengan mencari keris di Jerman gitu. Mana ada, kan keris kan penghasil khusus Jawa. Coba cari di Jerman, itu nggak waras juga ya sebenarnya. Terus sama yang itu tuh bisnis bambu buta itu gimana Ki? Itu yang buta mata lu. Bambu buta dicari, orang buta aja pengen sembuh. Masa kita ke bawah buta gitu kan, buta pikiran, buta hati, buta peluang akhirnya kan, buta waktu. Ya pokoknya ini wadulia saya rasa. Kebodohan ya. Iya. Saya rasa kalau mau bisnis ya tentu yang wajar-wajar saja ya. Seperti ada gang cilok atau es cendol pinggir jalan, itu lebih lebih jelas ya, lebih terarah gitu ketimbang angan-angan gitu ya, bisnis yang miliaran lah, ratusan juta, sampai sampai mengorbankan waktu, tenaga, keluarga gitu. Hanya untuk mencari benda-benda tersebut. Iya, yang benda-benda tersebut intinya sebenarnya nggak ada. Bila pun ada, ya benda-benda biasa gitu. Bahkan gini, saya pernah tantangin teman saya, dia lagi mencari samurai.
kalau ada saya bilang mau dibayar berapa, sekian triliun. Oke, saya bilang saya minta DP 500 juta. Loh, kok minta DP? Ya saya mau ke Jepang, saya nyari 500 juta nggak mungkin habis, saya bilang. Pasti kalau saya ke Jepang pasti dapat tuh samurai. Ngapain nyari di sini? Kan belagu.